فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. At-tarhib min raf'il ma'mum ra'sahu qabla al-imam fir ruku' was sujud. Ancaman seorang makmum mengangkat kepalanya sebelum imam dalam ruku' dan sujud. Hadis 521 An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Ama yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam an yaj'ala Allahu ra'sahu ra'sa himar aw yaj'ala Allahu suratahu surata himar. Rahul Bukhari wa Muslim wa Abu Daud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Tidakkah seseorang dari kalian merasa takut apabila ia mengangkat kepalanya sebelum imam, Allah jadikan kepalanya itu menjadi kepala keledai, atau Allah jadikan bentuknya itu menjadi bentuk keledai. Dikeluarkan Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Hadis ini, akhi, kita ambil faidah. Yang pertama, haramnya mendahului imam, dan bahwasanya itu termasuk dosa besar. Ya, itu termasuk dosa besar pada Islam, saudaraku seiman. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Fathul Bari menyebutkan ada 3 perkara yang diharamkan atas makmum. Yang pertama, ini yang paling berat, yaitu mendahului imam. Yang kedua, yaitu berbarengan dengan imam. Berbarengan dengan apa? Imam. Dan yang ketiga, yaitu terlambat dari imam. 3 perkara ini terlarang di kota Islam, saudaraku sekalian. Jadi bagaimana, kapan makmum itu bergerak, Pak? Sebutkan dalam hadis Anas, Rasulullah SAW apabila sujud, lam yahni ahadun dhuhrahu, tidak ada seorang pun dari kami yang menggerakkan tulang punggungnya sampai Nabi SAW benar-benar telah sujud. Jadi kalau kita, Pak, sebagai makmum, ya, jangan bergerak dulu sampai makmum sampai imam betul-betul telah apa? Sujud. Kalau dia sudah sujud, baru kita bergerak. Demikian pula dalam ruku. Kalau dia sudah ruku, baru kita bergerak. Karena banyak di antara kita, Pak, ketika sebatas imam mengucapkan Allahu Akbar, kita langsung gerak. Sehingga akhirnya sering kali kita berbarengan dengan imam. Ya, berbarengan dengan apa? Imam. Maka ini perkara yang akhirnya kita jatuh kepada yang dilarang. Karena kata Rasulullah SAW, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Ya. Yang namanya ngikut itu, Pak, nggak boleh mendahului, nggak boleh juga terlambat banget, tidak juga berbarengan, tapi mengikuti di belakang. Nah, ini akal Islam, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di sini Nabi SAW mengancam dengan keras, tidakkah seseorang dari kalian takut apabila ia mengangkat kepalanya sebelum imam, Allah jadikan kepalanya itu kepala keledai. Apa maknanya, Pak?
Allah jadikan kepalanya kepala apa? Keledai. Ya. Dalam kitab Tuhfatul Ahwadi syarah Sunan Tirmidzi disebutkan ada dua pendapat dalam masalah ini. Pendapat yang pertama, mereka berpendapat bahwa ini bersifat maknawi. Karena kata mereka, yang namanya keledai itu bodoh. Maka orang yang mendahului imam, maka dia seperti keledai, bodoh, tidak faham tentang apa cara menjadi makmum. Pada Islam, saudaraku seiman, ini pendapat sebagian ulama mengatakan bahwa Allah menjadikan kepalanya kepala keledai itu artinya itu bersifat maknawi, artinya ya orangnya bodoh. Ya. Sementara sebagian ulama berpendapat bahwa sesuai dengan hakikatnya, artinya benar-benar Allah ya ancam dengan dijadikan kepalanya kepala keledai. Dan bagi Allah mudah. Bukankah orang Yahudi yang melanggar hari Sabtu, dilarang mereka untuk berburu di hari Sabtu, mereka malah berburu. Akhirnya apa? Allah pun timpakan kepada mereka adab, diubah jadi kera dan babi. Beneran, jadi kera dan babi beneran. Maka demikian pula dalam hadis ini. Ya. Kalau ada orang berkata, tapi buktinya saya lihat ada orang yang mendahului imam kok kepalanya tetap orang, nggak berubah jadi keledai. Kita jawab ya bahwa ini ancaman. Ini apa? Ancaman. Dan ancaman itu tidak harus Allah ubah di dunia. Bisa jadi Allah ubah nanti di mana? Di kuburnya atau dalam api neraka. Dan bisa jadi Allah ubah di dunia juga jika Allah berkehendak. Yang namanya ancaman. Ikhwat Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan pendapat yang kedua ini yang dibela oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Fathul Bari. Karena ikhwat Islam, saudaraku seiman, ya, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menjelaskan tentang ini, bahwa kalau maksudnya adalah penyerupaan dengan keledai, tentu Nabi tidak akan mengatakan Allah akan jadikan kepalanya kepala keledai. Tapi ya, Nabi akan mengatakan fara'suhu ra'su himar, maka kepalanya kepala keledai, cuma sebegitu aja. Tapi Allah mengatakan Allah akan jadikan kepalanya keledai. Ini tidak mungkin sifatnya maknawi. Ini pasti sifatnya hakiki, Pak, benar. Terlebih kaidah dalam bahasa Arab dan usul fikih mengatakan al-aslu fil kalam al-haqiqah. Pada asalnya ucapan itu wajib dipahami secara hakikat dulu. Tidak boleh dipahami kepada maknawi kecuali dengan dalil. Tidak ada dalil. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini ya, kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, wa dhahirul hadis yaqtadi at-tahrim ar-rafa' qabla al-imam likaunihi tubu'ida alaihi bil maskhi wa huwa asyaddul uqubat. Dan lahiriah hadis ini menunjukkan haramnya mengangkat kepala sebelum imam, karena orangnya diancam kepalanya akan diubah menjadi kepala keledai. Namun jadi masalah, Pak, kalau ada orang mendahului imam, dia mengangkat kepala sebelum
sholatnya sah nggak? Terjadi ikhtilaf para ulama dalam hal ini. Jumhur ulama mengatakan sholatnya sah. Sholatnya apa? Sah. Tapi dia berdosa. Ya. Sementara Imam Ahmad dalam sebuah riwayat mengatakan tidak sah sholat. Kenapa? Karena an-nahyu yaqtadil fasad. Larangan itu mengharuskan rusaknya amal ibadah. Memang kaidah ini menjadi perselisihan para ulama. Apakah larangan itu berkonsekuensi kepada rusaknya ibadah atau tidak? Ya, pendapat yang paling kuat diberikan perincian bahwa larangan itu kalau berhubungan dengan zat di perbuatan ibadah atau syaratnya, maka tidak sah ibadah itu. Tapi kalau larangan itu tidak berhubungan dengan zat ibadah, tidak pula dengan syaratnya, maka pada waktu itu tetap sah. Contoh misalnya apa? Nabi SAW melarang puasa di hari raya. Berarti yang dilarang apa Pak? Puasanya, perbuatannya. Maka kalau ada orang yang berpuasa di hari raya, sah tidak puasanya? Tidak sah. Berarti larangannya berhubungan dengan apa? Zat perbuatannya. Contoh yang berhubungan dengan syaratnya. Syarat syarat sah sholat menutup aurat. Ya tidak. Lalu ada orang yang seorang laki-laki menutup auratnya dengan kain sutra. Padahal laki-laki tidak boleh pakai kain sutra. Maka kita katakan sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena larangannya berhubungan dengan apa? Syarat sah sholat. Berhubungan dengan syarat sah sholat. Nah sekarang jadi masalahnya adalah mendahului imam ini syarat atau bukan? Zat atau bukan? Ataukah itu di luar sholat? Nah ini yang menjadi perselisihan para ulama. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang lebih hati-hati adalah dia lebih baik ulangi. Iya. Allahu a'lam.